Kami tahu kami punya sukacita sebab kami ada bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kami mau terus menyanyikan kebaikan karena kami bersukacita bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Let's sing together. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Ulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, haleluya, bersukacita selamanya. Kami mau menyenangkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu
Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, ya Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan Tuhan, kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kerinduan kami Tuhan, hanya itu kerinduanku. Shalom teman-teman JC, kembali lagi di minggu yang baru, di akhir daripada bulan November. Kembali kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan hari ini kakak berkesempatan untuk sharingkan kembali firman Tuhan kepada kita semua. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita dengar firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dalam doa dulu teman-teman semuanya. Yuk kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami telah mengangkat pujian dan penyembahan kami, bila Engkau disenangkan atas pujian penyembahan kami. Sebentar kami mau menerima firman-Mu, Engkaulah beracara, bila Engkau yang memberkati kami, setiap dari pendengar, adik-adik JC, bila kami menerima firman yang sama, dan firman itu memberkati dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu, sembuhkan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar kami siap untuk memulai, biar hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, jadi teman-teman, kembali lagi kita sudah kembali di minggu yang terakhir dari bulan November. Kakak hari ini mau menyampaikan firman Tuhan. Judulnya apa, Kak? Nah, jadi hari ini kan seharusnya kalau misalnya kalian ikut ibadah on-site atau ibadah di cabang kalian masing-masing, hari ini adalah hari di mana kita mengadakan mentoring atau diskusi bersama teman-teman kakak pembina tentang pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kita bahas lah seperti biasa. Tapi hari ini karena kita ibadah online, kita mau mengikuti juga judulnya, tapi kita akan sesuaikan dengan apa yang akan kita terima hari ini. Nah, judulnya adalah Bless upon my family, ya, atau diterjemahkan itu judulnya yaitu berkat atas keluargaku. Bless kan keluarga, upon itu atas keluargaku, jadi family keluargaku. Nah, jadi ini adalah judul yang Departemen JC sudah siapkan untuk kita semua. Jadi Kak, hari ini apa yang mau kita pelajarin? Pertanyaan pertamanya kan pasti, jika kalau misalnya di mentoring tadi pagi yang sudah kamu ikutin, kita bahas adalah jika kamu bisa memilih, apakah kamu akan memilih lahir di keluarga lain. Nah, jadi istilahnya kalau misalnya kamu punya kesempatan nih, Tuhan kasih kamu kesempatan, kalau kamu diberi kesempatan untuk lahir di keluarga lain, bukan dari keluarga kamu, apakah kamu mau? Kalau misalnya mau, keluarga siapa dan kenapa alasannya, dan kalau kamu tidak, dan kenapa alasannya. Nah, pertanyaannya seperti itu. Mungkin kamu pikirkan sendiri lah dalam secara instan 30 detik, 1 menit ke depan kamu pikir, mau nggak ya
aku dilahirkan di keluarga lain, mungkin keluarga aku tidak sempurna, mungkin keluarga aku tidak sesuai dengan aku harapkan, tapi apakah kalian punya pemikiran sampai, oh kak, kayaknya aku mau deh lahir di keluarga misalnya salah satu artis di kota Jakarta misalnya di Indonesia, oh kayaknya keluarganya keluarga cemara kali, oh keluarga aku keluarga cemana lah kak, ya kan. Nah apalagi kalau misalnya kita bisa bilang, kamu bilang lagi kak, aduh boro-boro cemana, tapi keluargaku celaka kak, aduh ya kak, jangan ya teman-teman. Tapi kalau misalnya hari ini kita mau belajar, realitanya teman-teman kita tidak bisa memilih di mana kita mau dilahirkan teman-teman. Nah jadi kita bisa saat ini yang bisa kita lakukan apa, nanti kita akan pelajarin, tapi kakak mau buka satu ayat di Yeremia 1 ayat 5, kakak bantu baca aja teman-teman. Dan demikianlah firman Tuhan, Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dengan rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, jadi teman-teman, ini adalah ayat di kitab Yeremia, yaitu di Perjanjian Lama. Dari mulanya, kita tahu dari ayat ini kita belajar bahwa kita adalah orang yang memang sebelum kita lahir, Tuhan itu sudah membentuk kita di rahim ibu kita. Dan sebelum kita berada di dunia ini, sebelum kita lahirlah istilahnya seperti itu, Tuhan sudah mengenal kita dan Tuhan telah menguduskan kita. Dan Tuhan sudah menetapkan engkau, sebut saya, sudah menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, jadi di sini nabi ya pada perjanjian lama. Kalau zaman sekarang kan kamu bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, jadi kamu belajar dari ayat ini bahwa Tuhan itu sudah menetapkan kita, sudah memilih kita untuk menjadi seseorang yang lahir. Misalnya, ya di bangsa ini, di kota Medan, dan di keluarga kita. Walaupun akhir-akhir ini kamu membaca berita kota Medan atau khususnya di Sumatera Utara, Aceh sedang banyak mengalami musibah atau bencana alam. Nah, jadi teman-teman, mau apapun alasannya, mau apapun kejadiannya, kita sudah dilahirkan di kota dan di bangsa ini dan di keluarga ini, itu semua sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita tidak bisa milih. Ada contohnya kak? Ada. Contohnya di Alkitab kita bisa belajar dari suatu tokoh yang bernama Musa di Keluaran 1 sampai 2, pasal 1 sampai 2, kamu bisa belajar tentang seorang tokoh yang bernama Musa. Musa itu awalnya dia itu adalah seorang yang lahir dari keluarga Lewi. Nah, jadi ketika pada saat itu bangsa Israel berada di penjajahan bangsa Mesir, seperti yang kamu udah pelajari di sekolah minggu. Ketika mereka dijajah, Firaun itu memberikan perintah bahwa kalau misalnya ada keluarga yang lahir dari orang Ibrani, maka kalau misalnya perempuan, ya kamu boleh selamatin. Tapi kalau misalnya lahir anak laki-laki, kamu harus bunuh. Nah, itu perintah yang dilakukan kepada bidan-bidan. Tapi bidan-bidan itu takut sama Allah, mereka tidak melakukan hal demikian. Dan Firaun ketika mengetahui hal itu, ia memberikan perintah lagi kepada rakyatnya, kalau misal kamu melihat ada seorang Ibrani yang lahir anak laki-lakinya, kamu harus buang bayi itu ke Sungai Nil. Nah, jadi seorang Musa ini lahir dan orang tuanya sudah berusaha untuk mempertahankan dia, tapi pada akhirnya ia harus dimasukkan ke dalam suatu peti dan orang tuanya itu meletakkannya di tengah-tengah Sungai Nil pada saat itu. Dan ia terombang-ambing, dan singkat cerita putri Firaun mendapatkan seorang anak ini dan ia namai Musa karena ia berasal daripada air atau didapat dari air. Nah, itu adalah cerita singkat tentang Musa. Musa itu even ketika dia masih bayi pun dia sudah tidak bisa memilih teman-teman keluarganya. Even dia udah lahir di keluarga yang harusnya keluarga bangsa Israel, tapi dia diasuh oleh seorang putri Firaun yang mana adalah keturunan bangsa Mesir. Jadi dia tidak bisa memilih teman-teman, tapi kamu bisa pelajari apa yang terjadi adalah semuanya kehendak Allah. Musa itu dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsanya keluar dari perbudakan. Nah, kamu mungkin bertanya lagi, apa hubungannya sama keluarga aku, kak? Keluarga aku, ya mungkin kamu di saat ini dilahirkan di keluarga kamu yang tidak sempurna, tapi Tuhan mau ada kehendak yang Tuhan terjadi bagi keluarga kamu melalui kamu. Nah, itu adalah pelajaran yang bisa kamu pelajarin. Pertanyaan berikutnya kan pasti kamu bertanya lagi, nah bulan ini
apa yang kita mau belajar? Jadi dari hari ini temanya itu kita sebenarnya mau menyimpulkan sepanjang bulan ini kita udah belajar apa. Dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 kan kamu bisa baca itu semuanya dengan perikop berkat bagi rumah tangga. Nah, caranya bagaimana? Kamu sudah mengikuti ibadah dari minggu pertama sampai minggu keempat. Nah, ini adalah minggu kelima kita akan menyimpulkan. Pertama itu sudah jelas sesuai judul, itu harus mulai dari aku. Sebut mulai dari aku. Nah, segala sesuatunya itu tidak bisa kita mulai dari orang lain. Kalau kamu mau melayani, kamu nggak bisa bilang, ini aku Tuhan, utuslah dia. Nggak mungkin, teman-teman. Yang kamu bisa, inilah aku, utuslah aku. Jadi kamu harus mulai dari aku. Kalau keluarga kamu diberkati, maka itu semuanya harus mulai dari kamu, mulai dari aku. Nah, apakah kamu sekarang bersyukur dengan keadaan keluarga kamu? Pertama sekali, kita udah diajarkan sedikit kesimpulan aja di minggu pertama, kamu harus menerima bahwa keadaan keluarga kamu itu adalah memang Tuhan sudah izinkan semua proses itu terjadi untuk kamu. Ketika kamu sudah menerima, maka kita masuk ke minggu kedua, The Bridge Builder, pembangun jembatan. Kamu harus menjadi seorang yang membangun jembatan bagi keluarga kamu. Ini maksudnya apa, Kak? Nah, mungkin keluarga kamu yang tidak mengenal Tuhan, yang mungkin memperlakukan kamu dengan tidak sesuai dengan yang kamu harapkan, mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kamu harus menjadi jembatan bagi keluarga kamu. Keluarga kamu dan orang tua kamu yang mungkin belum mengenal Allah, belum mengetahui kasih Allah. Kamu sebagai anak yang tahu tentang kasih Allah, kan koneksi ilahi membawa berkat yang besar bagi keluarga. Ketika kamu membangun hubungan kamu yang baik dari minggu pertama tadi, maka berkat itu akan mengalir kepada keluarga kita. Nah, contoh aplikasinya seperti apa, Kak? Ketika kamu diperlakukan tidak baik sama keluarga kamu, hal yang paling simpel bisa kamu lakukan adalah dengan tidak membalasnya kepada adik-adik kamu ataupun orang lain. Mungkin kamu, kalau misalnya di suatu cabang, kakak mendengar ada orang tua yang seorang adik di sini berkata bahwa dia sering dimarahi di depan umum. Ada seorang anak juga yang lain berkata, ia pernah diucapkan bodoh sama orang tuanya. Menurut kamu apakah itu bisa dibenarkan? Belum tentu. Tapi kakak percaya setiap keluarga melakukan itu ada tujuannya. Nah, tapi mungkin caranya yang salah dan caranya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi kamu yang sebagai anak, kamu harus mulai dari kamu bahwa kutuk itu harus berhenti di kamu. Karena cara kerja berkat dan kutuk itu sama. Berkat itu mengalir dari atas ke bawah. Kutuk juga mengalir dari atas ke bawah. Jadi kalau kamu diperlakukan seperti itu, kamu harus menghentikan hal tersebut dan kamu harus membawa berkat bagi orang-orang sekitar kamu. Nah, seperti itu di minggu kedua, The Bridge Builder. Yang ketiga adalah Fight for My Family. Minggu lalu kita udah belajar tentang kita harus berjuang mengusahakan kesejahteraan atau berkat bagi keluarga kita. Satu hal paling simpel yang bisa kita simpulkan adalah dengan cara mendoakan keluarga kita. Nah, jadi kamu bisa melakukan hal apapun, kamu bisa melakukan pekerjaan apapun yang bisa kamu lakukan kepada keluarga kamu, tapi hal yang paling simpel bisa kamu lakukan adalah dengan cara mendoakannya. Masalah boleh ada, tapi satu hal yang kamu bisa lakukan adalah mendoakan bagi keluarga kamu. Percayalah, ketika kamu mendoakan keluarga kamu, berkat itu pasti akan mengalir di keluarga kamu. Amin. Maka kita memasuki di minggu yang terakhir sebagai penutup, Bless upon my family. Jadi ketika semuanya itu kita sudah lakukan, percayalah teman-teman, ada berkat yang akan mengalir atas keluarga kita. Nah, diberkati dengan firman Tuhan hari ini, amin. Nah, bagi teman-teman yang diberkati, kita mau sama-sama menutup firman Tuhan hari ini. Kakak undang kita untuk bersatu dalam doa kembali. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat hari ini kami telah belajar sepanjang bulan ini bahwa koneksi ilahi membawa berkat yang besar bagi keluarga. Terima kasih Tuhan buat keluarga kami yang sudah Engkau tetapkan bagi kami. Mungkin keluarga kami sempurna, mungkin keluarga kami tidak sempurna Tuhan. Tapi kami tahu keluarga kami ada sebagaimana keluarga kami ada itu karena sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bila kami mau mulai daripada kami menerima keluarga kami mau membangun hubungan yang baik dengan Engkau, maka Engkau akan membuat kami menjadi jembatan bagi keluarga kami yang mungkin belum mengenal Engkau. Kami mau menjadi jembatan bagi keluarga kami untuk mengenal Engkau. Kami mau Tuhan memperkenalkan Engkau bagi keluarga kami. Dan kami mau memutus segala kutuk yang mungkin dilakukan oleh keluarga kami atas kami Tuhan. Dan kami mau
menyalurkan berkat bagi teman-teman sekitar kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berjuang bagi keluarga kami. Dengan cara hal sesimpel kami mau mendoakan bagi keluarga kami hari ini, Tuhan. Biarlah keluarga kami penuh dengan damai sejahtera, keluarga kami diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan keluarga kami mengenal Engkau pastinya. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada berkat yang tercurah atas rumah tangga keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mengakhiri ibadah ini. Kami mendoakan buat persembahan yang kami kumpulkan Tuhan, buat bangsa dan negara kami, dan khususnya buat kota kudusnya Tuhan, Yerusalem. Kami mengangkat tangan kami, biarlah Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem, bagimu ada damai sejahtera bagi kota kudusnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebenarnya kami mau berpisah ke pertemuan kami dengan orang yang kami kasihi tanpa kurang suatu apapun. Dan sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Ya teman-teman, sebelum kita tutup ibadah online ini, kita angkat tangan kita terima berkat daripada Allah Bapa. Biarlah Engkau terima, membawa berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai Engkau dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua, yang telah diberkati. Kita mau sama-sama katakan amin. Kakak mau ucapkan selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.